Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan lagi renungan. Seperti sebelum-sebelumnya kita telah mendengarkan renungan, yaitu musibah yang pertama terjadi. Air bah, di mana semua penduduk bumi mati. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Dan ketika air sudah surut, maka mulai ada kehidupan kembali. Sem, Ham, Yafet berkembang biak lagi dan memenuhi seluruh bumi. Ada keturunan Ham yang bernama Nimrod. Kita tahu bahwa Ham itu telah dikutuk oleh Nuh sehingga Ham tidak diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai anak-anak, tetapi yang saya ambil di sini yang menonjol yaitu Nimrod. Nimrod adalah seorang anak dari Ham yang mendirikan kota Babel. Dan di Babel itulah ia bersepakat dengan orang-orang yang bersama-sama dengannya untuk mendirikan menara Babel. Nah, motivasinya apa? Motivasinya adalah untuk meninggikan diri. Ini adalah suatu kesombongan atau kearoganan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak suka orang sombong. Nah, dari mana datangnya kesombongan? Kesombongan itu datangnya dari roh yang namanya Lucifer. Lucifer ini, dia menanamkan kesombongan di hati mereka. Sehingga keadaan penduduk bumi pada waktu itu menjadi kacau balau, saudara. Kacau balau. Allah melihat dari surga, keadaan ini harus diselamatkan. Dan Allah mulai memanggil dan memilih Abraham dari Ur Kasdim. Kita bisa baca di Kejadian 12 ayat 1. Saudara bayangkan ketika Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, ia meninggalkan negerinya, ia meninggalkan sanak saudaranya, ia meninggalkan rumah bapaknya dengan tidak membawa apa-apa. Hanya dengan modal percaya kepada Tuhan, dengan modal ketaatan kepada Tuhan. Dia pergi, dia bertindak, dia pergi menuju ke suatu tempat yang ia belum tahu di mana tempatnya. Waktu tiba di satu tempat yang bernama More di negeri Kanaan, Kejadian 12 ayat 5, Abraham memasang tenda di sana sesudah tiba dari Haran. Kanaan adalah negeri perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah memberikan negeri tersebut kepada Abraham dan keturunannya. Nah, menurut kebiasaan pada zaman Abraham, ikatan janji itu dimeteraikan dengan pemotongan seekor binatang dan kemudian berjalan di antara potongan-potongan binatang yang sudah disembelih tersebut. Namun tidak demikian dengan suatu ikatan janji antara Allah dengan Abraham dengan cara ini. Ketimbang kedua belah pihak, Allah dan Abraham jalan melewati potongan-potongan daging binatang. Maka seorang lainlah yang berjalan melaluinya. Bukan Abraham, tetapi ada seorang lain kayaknya yang menggantikannya. Itu dalam Kejadian 15 ayat 12. Ketika Abraham itu tidur nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Jadi Abraham tidak lewat di tengah-tengah potongan daging binatang. Ketika ia sedang tidur, ia diliputi dengan kegelapan tersebut. Dan dia melihat perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu ku berikan negeri ini. Negeri apa? Negeri Kanaan. Ya, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Perapian yang berasap adalah sebuah gambaran dari Allah Bapa yang digambarkan sebagai Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Suluh yang berapi tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Juga dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus firman Allah adalah suluh yang berapi. Allah sedang membuat suatu janji yang sungguh-sungguh akan mempengaruhi bukan hanya berjuta-juta keturunannya yang akan datang, namun juga seluruh umat manusia. Jadi ikatan janji itu kekal dan tidak dapat dibatalkan karena dibuat antara Allah Bapa dan Allah Putra Yesus Kristus. Galati pasal 3 ayat 29 berkata demikian, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga
adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Kita bisa dikategorikan keturunan Abraham secara rohani, bukan Abraham fisik, tetapi Abraham secara rohani. Nah, marilah kita percaya pada Tuhan, janjinya itu kekal, tidak berubah. Karena itu Tuhan mau juga kalau kita berjanji, kita harus tepati janji kita. Haleluya, Tuhan kiranya memberkati kita. Kita memiliki Allah yang setia pada janjinya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang berjanji kepada Abraham. Allah juga yang memberikan janji-janjimu kepada kami sesuai dengan firman-Mu. Berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah keturunan Abraham dan mewarisi janji-janji Allah. Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Firman kebenaran itu adalah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia